Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Rasa Saring Sasmito. Mengingat pada hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, sebelum saya berbincang-bincang, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Dan Rasa Saring Sasmito, narasumber yang sudah biasa tidak asing bagi kita, sudah hadir di studio. Kirianto Angendali. Selamat malam, Kirianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang Rasa Saring Sasmito. Sebelumnya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa pilai kabeh. Jin setan datan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe ala gunane wong luput. Genia teman tirta maling ato tanono aramring mami, guna duduk pan sirno. Ya, pemirsa, kita awali saja bincang-bincang kita pada malam ini, Rasa Saring Sasmito. Sebelum kita berbincang lebih jauh, Kirianto, kira-kira rasa itu sendiri apa, Kirianto? Iya. Rasa iku kekuataning manungsa kang tuwa saka ngarsaning Gusti, kang bisa hangresepi sasmita. Sasmita kuwi iso sasmita agak lembut, iso sing gaib, iso sing nyata. Jadi lek kanca-kanca mau sing padha olah spiritual kayak mau ya, itu sebenarnya ingin menghidupkan rasanya, ya. Untuk apa? Untuk menangkap tanda-tanda yang nyata maupun yang gaib. Ya. Rasa iku kuatnya manungsa kang tuwa ngersani Gusti, kang bisa ngerti sasmita. Sasmita itu pemberitaan. Pemberitaan itu bisa bersifat gaib, nggak umum, ya. Mungkin buat mereka gaib itu ya nggak gaib, gitu. Nggak nyoto. Yang gaib maupun yang nyata. Ada kelompok itu yang mengatakan bahwa nggak ada yang gaib itu, semua nyata. Ya sudah, gitu. Tapi orang Jawa yakin kehidupan itu dibagi dua. Agak lembut, ya. Agak lembut itu sing nyoto lan sing gaib. Bener luput, ono wong luput, ono wong bener. Ono becik, ono barang sing ono barang sing becik. Bejo ciloko berarti orang sing bejo, orang sing ciloko. Dua ini adalah pasangan. Sehingga orang Jawa, kenapa orang Jawa itu selalu diam melihat sesuatu yang buruk sekalipun? Karena yang buruk itu pasangan yang baik. Ya. Sehingga dalam pandangan manusia yang buruk tadi, dalam pandangan Tuhan bisa jadi ini baik. Karena apa? Sebagai penseimbang yang baik buruk tadi. Ya. Jadi kalau kita berbicara rasa itu, dan manusia itu, Mas Samsu, menungso iku sejatine keyakinan manusia. Itu kan serba ewuh pekewo tadi dan serba takut. Kenapa begitu? Karena ada manusia-manusia yang dalam hidupnya merasa diikuti oleh kegaiban. Dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Orang beragama, orang berbuat baik, itu kan karena ketakutan dia.
Kenapa? Diikuti malaikat pencatat kebaikan. Ya kan? Ya. Ayo. Ya. Wah, ini diikuti malaikat kebaikan ya apa ya? Kan begitu. Ya. Sehingga dirinya itu merasa dipengaruhi dalam berpikir, berperilaku dan berkarya itu dari kegaiban. Ya, ada sebagian besar yang semacam itu. Makanya semua orang beragama, semua orang berkeyakinan, ya, itu merasa dirinya diawasi. Siapa itu? Kegaiban. Ya, kalau agama siapa? Malaikat. Ya. Kan begitu. Ya. Bahkan orang-orang Jawa ini sangat biasa dengan begitu ya, kehidupan yang bersifat metafisika itu. Karena yakin bahwa ada sesuatu yang non metafisik ini yang mengawasi kita. Kita ke kuburan, untuk apa ke kuburan? Ya? Karena kita merasa apabila tidak ke kuburan, kita termasuk anak cucu yang tidak bakti, kan begitu. Ada ini, ya. Kalau mereka yang tidak percaya dengan masalah itu, nggak pernah ke kuburan, kan begitu. Inilah fungsi dari rasa. Orang bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang banyak. Contoh Mas Samsu. Kalau Mas Samsu itu mau masuk ke gedung besar yang kosong sudah ratusan tahun nggak dihuni, saya dengan Mas Samsu masuk, kondisinya menjadi berbeda. Rasa saya lantiping panggraito tadi, rasa saya itu bisa untuk menyaring. Rasanya Mas Samsu bisa menyaring, rasa saya tumpul, melebu bledang-bledeng biasa ya. Tapi buat Mas Samsu yang terbiasa untuk olah rasa tadi, itu bisa merasakan iki ono wong ya, jadi jero gini, ono makhluk kayak gitu. Ya. Sama halnya kalau Mas Samsu di tempat yang baru, ya. Assalamualaikum assalamualaikum yang menempat tempat itu, ya. Ataukah kalau yang dikubur tadi assalamualaikum ya ahli kubur, ya. Kalau di yang tempat kosong wala ibadillah sholikin, kan begitu. Ya, ini kita merasakan kehidupan ini memang tidak bebas. Ya, selalu merasa ada yang diawasi. Ya, selalu ada yang mengawasi dan mempengaruhi. Ya. Bahkan kita bisa hilang kalau nggak hati-hati. Ya itu kalau kita berbicara rasa, terus ruh, rasa, hati, akal, nafsu itu bagaimana Ki? Oh iya, kalau ini dalam konteks budaya Jawa, 120 hari dalam kandungan seorang ibu, 120 ya. Ini kalau orang Jawa, dalam kandungan ibu bulan pertama disebut Eko Kamandanu, bulan kedua disebut Dwi Panunggal, bulan ketiga disebut Trilokomoyo, bulan keempat disebut Catur Honggojati, bulan kelima dan lain sebagainya sampai 10. Pada waktu bulan keempat ini, ya, calon jabang bayi oleh Tuhan diberi zat hidupnya, namanya roh, ya. Makanya di situ dikatakan 120 hari dalam kandungan seorang ibu, aku tiupkan ruhku kepadamu, ruhnya Tuhan. Artinya apa? Setiap manusia di dunia itu pasti punya ruhnya Tuhan. Lebih jauh lagi, pasti dia punya sifat-sifat keindahan Tuhan. Orang menungso kuwi sing ora kepengin berbuat baik. Ya. Kalau toh dia berbuat buruk, ya, karena berbuat buruk itu sebenarnya juga berbuat baik dalam bentuk keburukan. Dalam bentuk keburukan. Ya, inilah yang dicari oleh teman-teman yang spiritual tadi. Ya. Karena akan mencari esensi dari peristiwa, ya, dari kehidupan itu. Jadi kalau orang-orang sudah laku ritual semacam itu, nantinya Mas Samsu,
orang semacam itu nggak bisa menyalahkan orang. Hidupnya semakin lemah lembut. Segala sesuatu yang dilihat di belakangnya ada Tuhan. Ya, meskipun ada maling, ada perampok, ada begini, orang-orang itu yang laku ritual itu hanya akan tersenyum. Semuanya indah. Kalau tidak begitu, nggak berhasil dia. Ya, karena dia tahu di belakang yang jauh di belakang. Ya. Sekiranya dia itu melihat wayang, dia tahu sampai pada yang nanggap. Kita kalau lihat wayang, itu kan hanya lihat wayangnya. Ya. Dalangnya aja nggak tahu, gitu, gitu. Sehingga pada waktu kita memberikan nilai, itu nilai sebatas pada gerak wayang. Ya, api elek, gitu. Kita belum tahu loh, wayang kui mau jogete piye kudune ya. Ngerti nggak kita? Kan nggak ngerti? Nggak ngerti. Lah orang-orang itu laku itu akan tahu bahwa gending semacam ini wayang kui jogete kudune ngene. Gitu. Maknane ngene. Kenapa wayang kui kok ditokne? Sebab dalangnya diperintah karo sing nanggap. Kan gitu. Nah, mereka yang laku spiritual itu sampai tahu yang nanggap. Wah, sampai gitu. Ya toh? Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Rasa Sari Ning Sasmito. Girianto, itu kita lanjutkan dari segmen pertama tadi, Girianto. Iya. Kalau kita berbicara rasa, roh dan sebagainya itu tadi, kan ada gini ya, gitu. Ada yang rasa, karso, karyo, cipto. Ini harus urut-urutannya bagaimana atau bagaimana terjadinya? Kalau rasa, cipto, karso itu sebenarnya sistemnya budaya. Sistem budaya. Kecil di sini, di budaya ini, yang kita omongkan itu sistemnya manusia. Ya. Berarti Besar. produknya. Ini garis besarnya. Garis besarnya manusia itu ada yang disebut dengan roh tadi itu. Ya, roh itu kekuatan manusia datang dari Tuhan yang nguripi sehingga manusia hidup. Ya, yang kedua rasa tadi kekuatan dari Tuhan yang untuk merespon, mendengarkan, melihat. Makanya ada judul tadi Rasa Saring Sasmito. Kalau orang rasanya nggak bisa saring sasmito, geger. Ya, jadi sebenarnya ya maaf karena tadi ada pertanyaan dari teman-teman yang sedang ritual tadi. Ya, kalau teman-teman ritual tadi rasanya betul-betul bisa sebagai saring sasmito, kehidupan dia pasti sejahtera. Kenapa? Karena yang diambil hanya yang baik-baik. Yang buruk sudah disaring. Ya, sehingga hatinya, makanya pada waktu kita bicara roh, rasa, yang ketiga berbicara hati. Hasil dari saringnya rasa, baik tinggal yang baik-baik ya, yang disaring ya, ini dimasukkan dalam hati. Udah, kalau memang bisa menyaring yang baik dalam hati, harusnya isinya hati itu kan baik dan buruk. Karena orangnya hebat, rasanya urip, bisa sebagai saring sarine sasmito, maka hati hanya diisi oleh masalah-masalah yang baik. Ya. Sehingga orang tadi tidak akan susah untuk memilih. Kenapa? Karena sudah disiring sama rasa. Ya, Mas Samsu tuku jenenge apa, katakanlah tuku apel neng Batu kono. Mas Samsu wis dipilih nih. Ono sekian keranjang. Mas Samsu, lek keranjang iki ngene lho, keranjang iki ngene, keranjang ngene. Katakan ini fair semua ya. Kita kan gampang.
Siki wis aku. Kenapa? Wis dipilih nih. Rasa wis milih nih. Sehingga yang saya ambil dalam hati mesti apik. Karena hasil dari rasa. Oke. Setelah itu di dalam hati baik, berikutnya akan diterjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Yang menerjemahkan adalah budaya. Ya, berarti budaya itu satu subsistem dari subsistem yang 5 tadi. Bicara budaya, wajib hukumnya berbicara yang 5, yang 4 yang lainnya. Ya, karena budaya itu atau akal itu bahasa Arab ya, bahasa Sanskertanya budaya, bahasa Indonesia ya budaya. Kekuatan yang manusia kang tuso kengersaning Gusti kang bisa nyelentrehake sasmita jroning ati, ya, hingga gampang diterima dening wong akeh karena gampang, ya, sehingga orang yang berbudaya dalam bidang apa saja itu pasti dia profesional, yang betul-betul berbudaya ya pada bidangnya ya, dan dia bisa menjelaskan sesuatu tadi dengan gampang, ya, karena hidup budayanya. Budaya adalah potensi kekuatan manusia datang dari Tuhan yang berfungsi untuk menerjemahkan pemberitaan dalam hati sehingga dapat diterima oleh orang banyak dengan gampang. Kalau wong gak profesional iso nggak jelasin dengan gampang, logikanya nggak bisa. Kalau saya bukan ahli mesin, logikanya saya nggak bisa dengan baik menjelaskan tentang mesin. Itulah namanya orang berbudaya. Ya, makanya isi dari budaya itu pasti pikiran. Ya, setelah pikiran cipta, ya, rasa, cipta, karya. Telu kuwi. Intine, ya, jadi rasa tadi, ya rasa tadi, terus diwujudkan, ya, diwujudkan dalam arti rasa, pemberitaan langit tadi direspon, ya, direspon dengan keinginan kita, maka muncul namanya karso. Keinginan untuk apa? Untuk mewujudkan karya. Ya. Nah ini yang dimasukkan bahwa di dalam budaya itu ada pikiran, ya, ada keinginan, ada perilaku, ada hasil karya. Kalau toh yang satu tadi kita lepaskan karena rekayasanya hasil karyanya rasa, maka di sini sudah tinggal pikiran, ya, dan perilaku. Hasil akhir lah ya. Hasil akhir dalam bentuk karya. Katakan begini Mas Samsu, Borobudur, ya, Candi Borobudur, ini adalah hasil karya, ciptaan yang menungso. Ya, tadi kan dikatakan bahwa ada rasa, karso, cipta, kedadian. Pada waktu kita melihat wayang tadi, ya, dari kejauhan, ndelok Borobudur ya ndelok wayang joget. Ya. Ya Borobudur itu bangunan gede, dhuwur, apik. Kan itu aja. Kita kalau semakin dekat, kita semakin bertanya, piye gawe ini? Ya, gawe ini. Kita lebih dekat lagi, opo karepe? Ya, berarti apa? Berarti karso sampai pada cipta tadi. Ya. Nah, Borobudur sebagai bangunan ternyata cara membuatnya pasti ada, itu dijelaskan kan. Oh, dulu pada zaman dinasti Sailendra, zamannya Raja Samaratungga, kan begitu ya.
diselesaikanlah Borobudur itu. Ya, setelah itu Medang ya, Medang atau Mataram kuno atau Mataram Hindu kena malapetaka, Gunung Merapi meletus gitu. Maka tertutuplah kota-kota di sekitarnya. Maka gunung Candi Borobudur tenggelam. Zamannya Raffles dibuka kembali, kan begitu. Ini kita bisa untuk menceritakan jenggrenge Borobudur, tapi juga bisa menceritakan peristiwa-peristiwa di belakangnya. Sehingga pada waktu melihat blegernya Borobudur, kita sudah bisa membaca, oh bagian bawah itu karepe sing gawe keyakinane iku nggambarake kamadhatu. Gitu. Nafsu-nafsu rendah, nafsu-nafsu angkara murka, nafsu-nafsu kejahatan. Oh, sing tengah-tengah itu disebut dengan rupa datu. Nafsu-nafsu yang baik, nafsu-nafsu untuk menuju kepada kemuliaan. Kalau di sini berisiko, kalau baik menjadi baik bisa langsung naik ke alam yang lebih tinggi, kalau tidak akan masuk kepada alam yang lebih rendah lagi. Arupa datu, rupa datu, arupa datu. Oh, ini alam-alam, katakanlah alam-alam dewa gitu. Alam-alam kemuliaan. Nah, inilah budaya ya. Ini budaya. Jadi kalau bicara budaya, sebenarnya yang kita pelajari itu adalah pikiran orang, pekerjaan orang ya, hasil karya orang. Sehingga jelas, oh maknanya ini. Makanya di dalam kita belajar budaya itu yang paling banyak itu adalah tentang tafsir, pentafsiran. Nah, katakanlah orang-orang yang masuk dalam ranah religi ya, itu kan tidak secara bleger dia itu tahu sesuatu yang dianggap gaib, tetap gaib ya. Tapi dengan dia bisa merasakan tertentu, dia bisa mentafsirkan, lek ngono kuwi kira-kira wajah ngene loh. Ya, kira-kira wae. Ya. Karena tidak secara tafsir semua. Gimana? Bentuknya tafsir terus. Tafsir semua. Gitu. Kalau barang-barang yang dianggap gaib itu enggak ada barang gaib. Gitu ya. Semua nyata, itu tafsir. Karena yang jelas di dunia itu kan dua tadi. Ada akal, ada lembut. Gitu. Kalau toh yang dia lihat oleh orang banyak itu gaib, dilihat oleh orang tertentu itu akal ketok, itu sebenarnya dia yang memang ketok saja nih. Hanya orang itu tidak mampu untuk melihat itu. Maka di dalam budaya itu masalah-masalah yang bersifat mistis itu sebagai cikal bakalnya empiris. Cikal bakalnya ya. Ya, jadi kalau mereka itu tahu lebih dulu, ya beruntunglah, bersyukur ya. Gitu. Karena memang itu nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan akan dibuka oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Hanya apakah kita mampu untuk membuka secara ilmiah? Orang Jawa itu pintar membuka, tapi membukanya juga dalam kegaiban. Ya menarik sekali. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Rasa Sarining Sasmito. Ya, Girianto itu tadi agak menarik, Girianto, ketika kegaiban harus dibuktikan, tetapi dengan empirik. Ya. Kalau tidak dengan empirik, ya dia kan ada sebagian dari Dingwin Mas Samsu di dunia ya, di dunia, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Malang, katanya gitu, Malang Raya. Ini kan banyak penghayat, banyak penghayat kepercayaan. Ya, ada Ilmu Sejati, ada Pranso, ada Sri Aji Joyoboyo, ada Pamuan, macam-macam lah. Ya, Sabto Darmo, Pangestu dan sebagainya. Mereka memiliki cara yang berbeda-beda, esensinya berbeda-beda.
gitu loh. Nah, di antara mereka itu ada yang mengatakan bahwa semua isi dunia itu sifatnya empirik, ya, nyoto, gitu loh. Tapi kodrat alam dalam konteks budaya itu pasti ada namanya binary opposition. Ada dua masalah yang bertentangan. Ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada bahagia, ada celaka. Ini wajib ada ini. Ya. Maka dalam masalah budaya ini jadi perbincangan yang serius. Karena buruk itu sebenarnya juga baik. Ya. Kenapa kok baik? Ya karena kalau tidak ada buruk tidak ada baik, kan begitu. Ya. Maka komplementer itu. Nah, mereka-mereka yang mampu untuk melihat sesuatu yang bersifat gaib, ya, dan itu dikatakan itu nggak gaib, itu nyoto, nyoto buat dia. Tapi buat saya, buat orang yang tidak mampu untuk melihat, tetap itu gaib. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok itu bisa nyoto, dipandang oleh dia masih gaib? Karena sesuatu yang bersifat nyoto tapi gaib menurut dia itu hanya akan nyoto pada 10, 20, 30 tahun ke depan. Dia mendahului. Baru Ya. terbukti ke depannya gitu. Gimana? Baru terbukti di Kedepannya, gitu Hmm. loh. Sama dengan itu kalau ada orang bercerita, oh Gus Dur kuwi pikirannya lebih munjul katimbang liyane sing diomongke kuwi 10 tahun ke depan. Sama seperti itu. Ya. Inilah yang disebut dengan jongkok. Ya. Jangka. Jangkai ombo. Kalau Mas Hasan jangkai 1 meter. Orang-orang itu bisa jangkai 1 kilo. Itu. Ya. Kita 1 meter. Makanya buat mereka-mereka yang memang sudah mampu untuk melihat sesuatu yang bersifat gaib menurut orang lain dan nyoto menurut orang itu, ya sudahlah. Ya, tidak usah menyalahkan yang itu. Ya, karena memang dia akan melihat nanti 20 tahun ke depan dalam bentuk nyoto. Ya, Kirianto kembali kepada suasana Ramadan ini. Ya. Rasa dalam puasa ini apa? Mungkin ada, atau bisa dikatakan ini gaib poso ini kira-kira apa kira-kira? Gaib poso. Ramadan ya. Atau saum ya. Ramadan. Kalau kita melihat Ramadan itu kan masih ada namanya Syawal. Syawal masih ada namanya Selo. Ya, Dzulqa'dah masih ada namanya Dzulhijjah. Pusat dari kehidupan itu adalah Dzulhijjah, haji. Wong Jawa pusat kehidupan itu besar, rojo kan sama. Bagaimana dengan Ramadan? Ramadan itu adalah satu titik cara untuk manusia diangkat oleh Tuhan memiliki kehormatan yang lebih. Maka disebut Syawal. Ya. Syawal itu artinya kan terpuji, lebih terpuji. Syaratnya kudu poso. Wong Jawa kan poso ini, ngeposake rasa. Ya, poso kuwi saka sasmita ngeposake rasa. Ya, tembangnya kira-kira bagaimana Kirianto? Ya, ini ada pada Kinanti ya, tembang mau cepat. Padha kula ngening kalbu ing sasmita amre lantip aja pijer mangan nendra ing kaprawi ranten kesti dan sebagainya. Artinya apa? Podo gulangan yang kalbu. Ini kan berbicara tentang hati. Ing sasmito ambil lantip. Sasmito nih, terhadap pemberitaan biar cerdas, biar tajam. Ambil lantip. Ambil lantip. Kalau gitu apa yang perlu untuk diperbaiki? Rasa.
Ya. Ya. Bagaimana cara memperbaiki? Poso. Ngepos akhir rasa. Sehingga dalam konteks budaya Jawa, orang berpuasa itu dalam rangka agar sasmito bisa ditangkap dengan lantip, maka yang bermain adalah tingkat rasa. Mula disebut poso ngepos ake rasa. Apa rasa kekuatane manusia kang tusa ngersani Gusti kang bisa hangresepi. Ya. Bisa mentafsirkan, bisa memaknai sesuatu yang nyata maupun yang gaib. Oh. Nah, syaratnya ojo pijer mangan nendro. Ojo kakean mangan, ojo kakean turu. Nah, inilah kalau kita berbicara poso. Maka di dalam puasa Ramadan, ya ini berbeda dengan puasanya orang Jawa ya. Kalau orang Jawa kan puasanya macam-macam ya. Ini kalau di dalam Islam itu puasanya akan cenderung monoton, hanya itu saja ya. Di dalam puasa itu, khususnya puasa Ramadan, kita mengenal namanya apa? Poso biasa. Biasa itu biasa. Biasa. Itu. Apa poso biasa kuwi? Poso biasa kuwi orang mangan, orang ngombe. Cegah dahar lawan guling. Itu saja. Wes kuwi dianggap poso kuwi. Masane njaba kono ngelok-ngelokne wong itu. Tetep poso kuwi. Karena tidak makan, tidak minum. Tidak minum. Itu adalah puasa yang selemah-lemahnya puasa. Ya. Artinya seperti itu. Ya, kecil nilainya. Yang nomor 2 itu poso utama. Poso utama itu orang sudah bisa mengendalikan panca indria. Ya, nutupi babahan hawa songo. Nah, kalau itu songo ya. Tapi kalau tadi saya katakan ponco indria yang tampak saja. Jadi orang-orang semacam itu, orang yang poso pada tingkatan poso utama itu sepisan yang dilihat hanya yang baik-baik saja. Ponco indria ini. Yang didengar hanya yang baik-baik saja. Baik itu apa? Baik itu adalah pemberitaan Tuhan. Ya. Ora kengguh saking pekewuh katakan begitu. Kalau dia punya rasa dalam hati ngerasake, ya kulit iki. Dia merasakan sesuatu yang baik. Dia kalau berucap yang baik. Ya. Jadi melihat, mendengar, apalagi merasa, Berucap. berucap, apalagi semuanya, lima-limanya itu diambil yang baik. Ya. Contoh, kalau di jalan raya sana itu ada banyak orang jualan nasi pecel, mulai pagi sampai sore, padahal itu adalah puasa. Ya, mampu nggak kita melihat tafsirnya baik-baik saja? Contoh, wah, ini poso-poso, koe apa? Kok dodol sego pecel? Ya, ini berarti menyalahi aturan agama. Itu kan yang dilihat yang jelek-jelek. Ya, tapi kalau iya, meskipun hari puasa, buat dia itu kan bukan hari puasa. Ya, mungkin begitu. Ya. Karena dia bukan orang Islam. Kalau toh dia orang Islam, katakan gitu ya, kita nggak tahu, dan dia tak begitu, mungkin dia hanya bergantung kehidupannya pada itu. Ya. Dan yang beli itu bukan orang Islam. Ini adalah pandangan pikiran yang ditumpukan pada kebaikan-kebaikan. Jadi lah anak wong dodol sego pecel pinggir rembong isu-isu aja tambah ditandui. Ya. Ya. Dengan alasan aku poso. Enggak. Rasanya sudah didudukkan. Sudah sepakat bahwa yang kita lihat itu hanya yang baik-baik saja. Pak itu kan jelek, iya jelek. Tapi kita harus bisa melihat yang baik. Sisi yang baiknya. Sisi yang baik. Ya. Sego pecel bisa jadi dia memang kehidupannya sehari-hari hanya dari sego pecel. Dan yang beli itu bukan orang Islam. Atau yang beli itu orang yang memang sedang tidak berpuasa.
ya, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi orang yang berbahagia karena yang kita lihat itu alasan kita ada bahwa itu baik. Ada orang mencuri, bisa jadi di rumahnya ini istrinya sedang butuh obat ini, ya, karena sedang sakit, ya, mau melahirkan dan sebagainya. Anaknya butuh seragam. Ini kan apa? Pendapat-pendapat yang baik yang dikedepankan. Apakah itu tidak jelek-jelek? Tapi kue lagi poso. Ya, hal semacam itu. Ini makanya makna dari orang berpuasa itu ada yang puasa biasa, biasa utama, puasa yang sempurna. Puasa sempurna itu puasa sempurna kita lanjutkan di segmen berikutnya. Okay. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Roso Sari Sasmito. Ya, tingkatan berikutnya, Kirianto, kita lanjutkan. Tingkatan berikutnya itu kalau orang Jawa itu kan selalu 3. Ya. Purwo Madya Wasono. Biasa Utomo Sampurno. Jadi kalau yang sudah ketiga itu sudah top ini. Sampurno sudah ya. Sampurno. Orang berpuasa semacam ini. Karena apa? Karena orang ini tidak hanya tidak makan, tidak minum. Orang ini sudah mendengarkan, sudah melihat segala sesuatu dari sisi kebaikannya. Ya. Sekarang kebaikan tadi itu, semua tadi itu dimasukkan dalam hati. Sehingga apapun yang akan dia kerjakan dari hati yang bersih. Karena isinya apa? Sudah disaring oleh rasa. Nalika poso. Dimasukkan dalam hati. Ati kui papan jembar dununging bener luput ora becik bejolan ciloko. Ya. Jadi dalam hati manusia pada umumnya lek gak poso, pada umumnya hati manusia itu ada 2 tadi isinya, baik buruk benar salah bahagia celaka. Terus kita ambil kira-kira kalau Mas Samsu seperti saya wong sing gak poso, ya iku jikwe barang sing apik karo sing elek mau, kira-kira kena sing apik apa kena sing elek? Untung-untungan kan? Untung-untungan dan kemungkinan juga kena yang buruk kan? Yang buruk kita tarik, kita keluarkan, kita kasihkan sama siapa yang menerjemahkan ini? Budaya. Akal kan? Saya ambil dari dalam hati, saya berikan pada akal. Karena ini sifatnya gelondongan nih, belum terurai kan? Kayaknya akal, ben diurai, biar diterjemahkan. Kira-kira akal nanti, budaya nanti, itu akan menjadi hasil karya baik apa buruk? Tergantung kita ngambil dari hati tadi kan. Lek api ya dadi api, lek elek dadi elek. Lah orang berpuasa itu dalam hati itu sudah api kabeh. Sehingga sampai masa pun jiko ngene masuk merem ya api. Dikene akal diterjemane ya api. Dijadikan barang oleh nafsu ya api. Karena wis api kabeh. Karena wis api kabeh. Maka nanti itu di dalam keyakinan Jawa yang bertanggung jawab, ya sebenarnya kehidupan manusia itu bergantung pada hatinya. Bukan pada nafsunya. Bukan. Karena nafsu itu kan pelaku. Ya, pelaku. Apa yang dilakoni dalam hati? Ya. Rasa ini merespon peristiwa yang nyata dan yang gaib, dimasukkan dalam hati. Dalam hati manusia memilih. Kalau memang masih di situ masih murat marit, ya semua masuk ke situ. Diambil iso sing dijuk apik, iso sing dijuk elek. Barang wis dicukup, diserahin nang ngene budaya, ning akal. Karo akal diproses, ya. Lek iki apik diproses apik, elek diproses elek. Ya, akal tidak pernah salah dalam konteks ini.
diwujudkan oleh nafsu. Nafsu juga tidak pernah salah. Kenapa? Karena dia hanya mewujudkan maunya budaya, akal. Akal mewujudkan maunya hati. Ya. Isinya hati yang mengumpulkan adalah rasa. Kalau gitu yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Semua ini hanya sarana, nggak bisa disalahkan. Nggak bisa. Nafsu esensial ya, nafsu, budaya, akal, hati, rasa, ruh nggak bisa disalahkan. Wong ini hanya apa, peralatan. Istilah benda mati lah. Ya, meskipun hidup tapi benda mati istilahnya. Ya. Kira-kira kalau ada yang harus disalahkan, yang disalahkan siapa ini? Ya pengemudinya. Yang milih tadi. Ya. Kena ngopo kok milih sing elek? Ya. Nah, ini yang berisiko. Sopo kuwi? Kuwi aku. Ya. Sopo aku kuwi? Sopo sing weruh marang aku ni mula bakal weruh marang Gustine. Golek ana. Sejatining Samsu ki sopo? Kuwi nawake Samsu iki. Ya. Gitu. Padha karo gelange Samsu, kacamatane Samsu. Lah Samsu sing ndi? Nah, kuwi kan kupinge Samsu kuwi. Nah, inilah sebenarnya kehidupan yang dicari oleh orang-orang Jawa pada umumnya. Itu mencari jati diri. Sopo sejati ning Samsu. Ya, itu dulu. Ya. Dan itu nanti makanya orang-orang yang hebat-hebat itu apabila dia sudah bisa menemukan siapa sejatinya orang-orang itu. Maka yang disebut dengan orang berbahagia, orang yang celaka dalam hidupnya, itu tergantung bagaimana kamu sudah bisa menemukan dirimu apa belum. Ya, kalau belum bisa menerima susah hidup itu, di mana-mana nggak cocok. Ya, namanya sengsara. Tapi kalau sudah cocok, berarti kamu sudah bisa menemukan dirimu sendiri. Seperti Bima pada waktu dia menemukan Dewa Ruci, itulah kesejatian Bima. Awal berarti harus mencari diri pribadi dulu. Iya. Mengenal lah. Mengenal diri sendiri. Karena apa? Karena itu yang salah benar itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau roh itu jelas rohnya Tuhan. Ya. Ya semua dari Tuhan ini. Ya. Sehingga kita pun dari Tuhan, tapi kita akan terpisah. Sebenarnya. Karena apa? Ini ada sesuatu kita suruh ngambil. Berarti kan terpisah kita. Iki, melaku. Yang disalahkan siapa nanti? Kita. Kalau kita menyuruh seseorang dengan keburukan, orang itu salah nggak sebenarnya? Esensinya kan nggak salah. Yang menyuruh bosnya. Bosnya siapa? Saya. Ya. Kalau nanti dia ngaku, oh saya disuruh Mas Samsu, saya suruh Mas Rianto, kata begitu ya. Nah itulah. Ya. Kita harus bisa sampai menemukan jati dirinya manusia. Karena itulah yang disebut dengan bakat alam. Ya, natural talent itu ya, bakat alam itu. Makanya kalau ada saudara-saudara yang memang bakatnya masuk dalam alam kegaifan, mungkin begitu ya, yang suka ritual-ritual untuk menemukan jawaban-jawaban dari perjalanan mistis, ya, jangan merendahkan mereka-mereka yang menampakkan diri dalam perjalanan yang empiris, karena memang berbeda. Ya. Harapan kita ke depan sana kita akan ketemu nanti. Ya, yang mistis nanti terus berjalan, empiris berjalan, di sana ketemu sama. Ya. Itu kadang-kadang kan begitu ya. Oh, begini salah kuwi, enggak. Ya. Karena emang pendekatannya berbeda. Beda, ya. Ya. Makanya kalau poso itu bagaimana sebenarnya masing-masing untuk menajamkan, ya, menajamkan hatinya. Artinya hati itu sebenarnya diri pribadinya untuk memilih itu.
Karena sering dikatakan ati kuwi papan padununganing Gusti. Kudu resik. Ya, pendekatan yang berbeda ini Kirianto. Ramadan, puasa Ramadan ini kira-kira apa perbedaannya dengan bertapa? Bertapa. Ya sebenarnya sama. Ya. Topo broto. Gitu. Ya, topo bronto. Gitu. Itu artinya kan napakake hati. Bronto itu kan hati. Hati. Sama. Topo broto ya. Tembangnya gimana ya? Tembangnya kan begini itu ya. Ini kan utama ini. Tujuannya sama. Ya. Itu sama. Tentang Panembahan Senopati gitu. Apa ini? Lupa saya ya. Intinya bahwa pinesu topo broto Panembahan Senopati ya, lupa saya itu. Mataram itu loh, tembang itu. Yoganiro itu, bukan? Bukan. Bukan ya? Itu apa? Pinesu topo broto. Itu teman. Ya lupa kita ya. Prinsipnya bahwa topo broto itu sama dengan puasa. Sama. Podo-podo ngeposake rasa. Ya. Rasa tentu saja kalau di sini tadi kan berkaitan dengan hati. Ya. Artinya bagaimana hati orang-orang sing topo, sing poso itu betul-betul menjadi bersih. Tulodo laku tomo tumrape wong tanah Jawi, wong agung ngeksi kondo Panembahan Senopati, kepati amar sudi sudaning hawa lan nafsu, pinesu topo broto. Ya, dengan topo broto, dengan menapakkan hatinya. Ya. Sama, berarti orang berpuasa ini sama dengan orang topo broto. Tujuannya apa? Tujuannya dalam konteks contoh budaya Jawa ben podo karo Panembahan Senopati. Ditembang itu tadi ya? Iya, tadi. Jadi rojo. Karena rojo itu dalam konteks topo broto ya, rojo kuwi pangejoan teng Gusti. Dulu kan begitu, raja itu kan memang titisan macam-macam lah. Yang itu menjadi wajib sebagai suri tauladan. Nah puasa ini sama. Siapa sekarang rojo nih? Akan begitu nanti. Ya. Sing menang itu tadi. Iya. Siapa rojo nih? Ya rojo nih minimal kalau itu orang Islam ya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa napak tilasiku. Ya. Dengan segala macam variasinya. Ini kalau kita berbicara poso, podo enggak. Cuman begini Mas Samsu, kalau budaya Jawa itu wong poso di sini poso kan sekaligus topo broto ya. Topo broto iku diantarane poso. Itu. Mlebu kamar pati geni kuwi ya ora mangan ora ngombe kan. Itu tergantung tempatnya. Tempatnya. Orang Jawa yakin. Karena apa? Karena semesta ini bisa berkomunikasi. Kebanyakan orang Jawa kalau bertapa itu di bawah pohon yang rindang. Wah ini menarik sekali Kirianto, tetapi waktu juga tidak mengizinkan. Mungkin ini dibahas di episode ke depan. Karena masih berkaitan dengan Ramadan, dengan poso. Ya pemirsa, sayang sekali waktu juga tidak mengizinkan untuk malam ini kita lanjutkan perbincangan. Mudah-mudahan di episode depan kita bisa memperbincangkan. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.